Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Cetmiati dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang sekolah unggulan atau lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian sekolah unggulan. Sekolah unggulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa adalah lebih tinggi atau pandai, baik, cakap, kuat, dan awet. Jadi, sekolah unggulan ini adalah sekolah yang mampu memberikan pelayanan kepada siswa yang kualitas mutu yang terjamin, baik serta efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien di dalam sekolah unggul ini adalah merujuk kepada pelayanan yang mengena, tepat waktu, tepat sasaran untuk pengetahuan. Untuk mencapai tujuan sekolah unggulan ada 6 macam, yaitu yang pertama layanan belajar bagi siswa, kemudian pengelolaan dan layanan siswa dengan secara baik, sarana dan prasarana, program pembiayaan, kemudian melibatkan partisipasi masyarakat dan budaya sekolah yang unggul. Kemudian ada 11 karakteristik, yaitu ini saya sebutkan 4. Iklim sekolah yang positif, proses perencanaan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik, keefektifan guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantauan yang efektif terhadap kemajuan siswa. Kemudian kepemimpinan instruksional yang berorientasi pada prestasi akademik. Kemudian pelibatan orang tua yang aktif kegiatan sekolah. Kesempatan tanggung jawab dan partisipasi siswa yang tinggi di sekolah. Ganjaran dan intensif di sekolah yang tinggi sekolah. Tata tertib dan disiplin yang baik di sekolah, pelaksanaan kurikulum yang jelas. Kemudian selanjutnya yang menjelaskan tentang manajemen sekolah unggul yaitu dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nur Faizin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah unggul. Sekolah unggul merupakan sekolah yang bisa menciptakan generasi emas. Generasi emas yang dimaksud ini adalah siswa yang unggul, terutama di akademisnya dan non-akademis, lebih kreatif untuk menciptakan hal-hal baru. Untuk menciptakan sekolah unggul perlu manajemen yang pas. Diperlukan orang yang ahli, yang pakar untuk menciptakan ini, dan perencanaan yang matang, yang efisien, efektif, dan selebihnya itu untuk menciptakan sekolah unggul perlu manajemen yang pas kan. Itu kita di dalam ini membahas tentang adanya komite sekolah dan dewan pembina sekolah. Ini tugasnya di sini tugasnya untuk pembinaan kepada guru-guru, kepada staf-staf untuk mendesain ulang pembinaannya. Terlebih lagi, komite sekolah itu memberi kewenangan lebih kepada sekolahan tersebut untuk mendesain, mengatur, merencanakan apa yang dikehendaki yang terbaik untuk sekolahannya maupun untuk siswanya. Untuk itu, ketika diberi kewenangan untuk mendesain ulang, sekolah harus siap untuk bisa bersaing dengan sekolah lain, sekolah lokal maupun nasional. Untuk menciptakan sekolah unggul, sekolah itu dituntut untuk menentukan beberapa pengelolaan yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, peningkatan kemandirian sekolah. Yang ketiga, penerapan manajemen partisipasi. Dan yang keempat, transparansi. Oke, dari keempat tadi harus saling berkaitan, sinkron lah. Yang dimaksudnya itu kita ini membahas ini untuk memahaminya. Jadi ada 4 itu tadi. Stakeholder atau pemangku kekuasaan itu bisa seperti guru, staf, kepala sekolah itu siap untuk menjalankan manajemen sekolah unggul.
Pembahasan selanjutnya yaitu langkah strategis dalam pengembangan sekolah unggulan. Jadi sekolah unggulan selain manajemen yang harus ditekankan, ada suatu hal yang tak kalah pentingnya yaitu strategi dalam pengembangan sekolah unggulan. Dalam hal ini ada beberapa langkah. Yang pertama, membangun mindset secara kolektif. Mindset yang perlu dibangun pada lembaga pendidikan unggulan atau sekolah unggulan adalah menanamkan keyakinan dan tekad bersama kepada seluruh warga sekolah atau madrasah. Dengan langkah ini mereka digerakkan untuk ikut serta dalam memperjuangkan dan mengembangkan keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah tersebut dengan cara mengimplementasikan atau menerapkan visi misi, tradisi, orientasi, dan cita-cita yang dimiliki sekolah unggulan tersebut. Mengenai visi misi tentunya sesuai dengan kriteria atau standarisasi yang ada di sekolah unggulan. Mindset secara kolektif tersebut sangat penting untuk diterapkan terhadap lembaga pendidikan unggulan atau sekolah unggulan, karena langkah ini menjadi suatu modal sosial bagi pengembangan kultur akademik yang ada di sekolah unggulan, yang intinya segala inspirasi dan semangat inilah yang harus dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah unggulan. Langkah selanjutnya yaitu menciptakan inovasi secara terus-menerus. Adapun yang dimaksud dari inovasi dalam hal ini adalah suatu usaha dan kerja nyata untuk mencari dan membuat suatu hal yang baru demi meraih kemajuan dan keunggulan bagi lembaga pendidikan. Mengingat bahwa keunggulan daripada lembaga pendidikan sesungguhnya terletak pada inovasinya. Oleh karena itu, inovasi tersebut harus terus-menerus digerakkan untuk mendorong kualitas dan daya saing yang tinggi dalam lembaga pendidikan unggulan atau sekolah unggulan. Adapun bentuk inovasi yang dapat dilaksanakan di suatu lembaga pendidikan unggulan atau sekolah unggulan ialah dengan memperbaiki dan menambahkan sarana fisik, akademik, dan menambah tenaga kependidikan dan segenap aspek yang ada di lembaga pendidikan. Dengan hal ini, dengan langkah menciptakan inovasi secara terus-menerus, dimaksudkan agar sekolah unggulan dapat menawarkan suatu yang baru, yang khas dan memiliki keunikan yang dapat dipertimbangkan oleh kalangan masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi informasi. Mengingat dan menimbang bahwa di era ini perkembangan ilmu teknologi dan informasi sangatlah pesat sekali. Oleh karena itu, pendidikan sekolah unggulan jangan sampai tertinggal di bidang teknologi dan informasinya. Karena di sisi lain, teknologi informasi sangatlah bermanfaat dalam proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan IT yang sebaik-baiknya, maka para siswa dapat belajar lebih intensif. Dan jika IT dimanfaatkan sebagai sumber belajar, dapat menciptakan suatu sumber belajar yang dapat diakses secara luas dan mudah diakses tanpa hambatan waktu dan tempat. Artinya dengan memanfaatkan IT, para siswa dapat belajar dimanapun berada dan kapanpun berada. Selain itu, pemanfaatan IT juga dapat diterapkan dalam layanan akademik di sekolah. Dengan memanfaatkan IT yang sebaik-baiknya dalam layanan akademik tidak lagi dilaksanakan secara manual, tetapi dikemas dalam bentuk sistem digital. Dengan hal inilah hampir semua aktivitas akademik melibatkan internet, sehingga program-program sekolah dapat berjalan secara sinergi antara unit satu dan unit lainnya. Dan bahkan layanan akademis dalam lembaga pendidikan unggulan atau sekolah unggulan dapat diakses oleh kalangan masyarakat secara luas. Mungkin sekian dari saya, dan sebagai penutup saya mewakili seluruh anggota kelompok 10 mata kuliah manajemen sekolah unggul mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan pastinya dari kami terdapat titik-titik kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.